Shalom, salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh saudari Christine tentang apakah bebek itu halal atau haram. Nah, sebelum kita melanjutkan akan pembahasan ini, saya ingin memberikan dua pernyataan penting. Yang pertama, apa yang akan kita bahas kali ini itu semuanya adalah bersumber dari dalam Alkitab. Yang kedua, bahwa persoalan tentang halal atau haram itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Karena keselamatan itu adalah hak Tuhan yang diberikan kepada manusia dengan cuma-cuma. Tetapi bukti bahwa saya telah diselamatkan dengan penurutan karena mengasihi Tuhan, maka saya akan mengikuti perintahnya. Dan salah satu perintahnya juga di dalam Alkitab adalah bisa membedakan mana itu halal dan mana itu haram. Kalaupun ada pertanyaan yang nantinya berkembang bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, maka halal dan haram itu sudah ditiadakan, itu akan kita bahas apabila memang dibutuhkan atau diperlukan. Tetapi untuk sementara ini kita hanya akan bahas apakah bebek itu halal atau haram. Nah, karena bagi sebagian khususnya gereja Masih Advent hari ke-7 atau orang Advent, mereka masih memiliki dua pandangan tentang hal ini. Ada yang bilang bisa makan, ada yang bilang tidak bisa makan. Masalahnya adalah di manakah dalam Alkitab disebutkan tentang bebek dalam bahasa Indonesia? Tidak ada satupun kata bebek di dalam Alkitab. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh buka, cari di Alkitab elektronik Anda dan tulis kata bebek, Anda cari. Tidak ada satupun kata bebek di dalam Alkitab. Tetapi dalam buku Imamat pasal 11 ayatnya yang ke-17, disebutkan burung dendang air. Pertanyaannya adalah apakah burung dendang air yang disebutkan itu adalah bebek yang dikatakan dalam ayat ini sebagai hewan haram? Di dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan King James Version, kata yang digunakan untuk menerjemahkan burung dendang air ini, dia menggunakan kata kormoran atau sejenis burung laut. Sejenis burung laut. Nah, persoalannya ketika kita melihat kembali di dalam ayatnya yang ke-18 dari Imamat pasal 11 ayat 17 dan 18, lalu dihubungkan dengan terjemahan Alkitab King James Version bahasa Inggrisnya, ada beberapa keanehan di sini. Anda perhatikan di ayat yang ke-17 bahasa Indonesia, burung dendang air. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan King James Version, dia menggunakan kata the cormoran. Tetapi di ayatnya yang ke-18 di dalam bahasa Indonesia, burung hantu putih, burung undan, burung ering. Di ayatnya yang ke-18 dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan King James Version, digunakan ada kata swan yang mengartikan angsa. Di bahasa Indonesia tidak ada tulis angsa. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kita lihat lebih lanjut lagi. Kalau ini di dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan King James Version, kata swan digunakan pada Imamat pasal 11 ayatnya yang ke-18, maka dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan New King James, dia tidak lagi menggunakan kata swan pada ayat yang ke-18.
tetapi dalam New King James dia menggunakan kata the white owl atau burung hantu putih. Ya, burung hantu putih. Mana ada kata swan pada Alkitab bahasa Inggris terjemahan New King James? Di sini ada burung gagak dan burung bangkai. Kalau Anda bisa dapatkan ini dalam terjemahan bahasa Indonesianya dari bahasa Inggrisnya ini. Jadi tidak ada disebutkan dalam Alkitab bahasa Inggris Imamat pasal 11 ayat 18 dalam terjemahan New King James. Dia sedikit berbeda dengan Alkitab bahasa Inggris King James Version. Satu di ayat 18 King James Version menggunakan kata angsa, swan, sedangkan dalam New King James dia menggunakan kata burung hantu putih. Nah, mari kita lihat kembali. Ingat, berbicara tentang halal dan haram dalam konteks hewan unggas atau burung dalam Imamat pasal 11, Anda bisa temukan itu dalam Imamat pasal 11 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Itu berbicara tentang semua ciri-ciri hewan, unggas, burung yang haram, yang tidak boleh dimakan. Jadi dia tidak sebutkan hewan unggas yang halal. Dalam Imamat pasal 11 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19, dia hanya menyebutkan hewan unggas burung yang haram dengan ciri-ciri dan klasifikasinya. Harus dipahami hal ini supaya bisa dimengerti. Jadi di Imamat pasal 11 tentang unggas burung itu tidak disebutkan tentang yang halal. Dia hanya menyebutkan yang haram. Anda boleh buka Alkitab Anda dalam Imamat 11 ayat 13 sampai 19. Nah, di dalam Imamat pasal 11 kata haram itu sendiri untuk hewan unggas sesuai dengan ayatnya yang ke-17 dia menggunakan kata syalak. Syalak tadi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah burung dendang air. Di dalam bahasa Inggris King James Version dia menggunakan kata cormorant atau sejenis burung laut. Padahal kata syalak itu sendiri ketika digunakan dari bahasa aslinya itu merujuk kepada burung-burung yang haram atau unclean bird. Tapi kenapa diterjemahkan sejenis burung laut dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan King James Version? Dia menggunakan kata cormorant karena ini gambarnya burung hantu yang bisa menangkap ikan. Syalak di dalamnya. Apalagi arti dari kata syalak. Jadi syalak itu sebenarnya dia berbicara bukan tentang burung dendang air atau sejenis burung laut kormoran yang diartikan dengan bebek dalam bahasa Indonesia itu. Tetapi burung dendang air atau kormoran yang arti bahasa aslinya syalak itu merujuk kepada salah satunya hewan-hewan atau jenis burung yang haram. Burung hantu yang bisa menangkap ikan, Ketupat celonesis, apalagi Phalacrocoridae, kormoran. Ini yang dimaksudkan dengan tadi, burung dendang air, burung-burung yang haram tadi. Ayatnya yang ke-17 atau kormoran, apalagi yang dimaksudkan dengan kormoran. Anda bisa lihat ciri-ciri burung yang dimasukkan dengan kormoran atau burung dendang air dalam bahasa Indonesia yang disebutkan sebagai klasifikasi hewan-hewan yang haram untuk unggas dan burung. Ya. Itu sejenis burung laut. Nah, kalau di dalam Alkitab bahasa Greka diterjemahkan dari bahasa Ibrani, kata yang digunakan juga adalah kata katarakten, kataraktes, yang semuanya merujuk pada sebuah kalimat, yaitu gul. Anda bisa lihat di sini, burung laut, yaitu burung camar laut. Itulah syalak. Semua yang syalak tadi, burung hantu yang bisa menangkap
ikan, kemudian burung sejenis burung-burung laut, kemudian burung camar laut. Itulah yang dimaksudkan dengan kata syalak. Bagaimana dengan pelikan? Nah, ini bahasa aslinya pelikan, burung undan. Bahasa Ibraninya ini itu juga haram. Makanya tadi dari awal saya sampaikan bahwa di dalam Imamat pasal 11 ayat 13 sampai 19 tidak disebutkan ciri-ciri binatang burung unggas yang halal. Dia menyebutkan itu ciri-ciri dari unggas atau burung yang haram. Burung yang haram. Nah, lalu bagaimana dengan bebek? Bagaimana dengan bebek? Tadi kita sudah dapati di ayat yang ke-17 bahasa Ibrani tadi, di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan burung dendang air, ternyata bahasa Ibraninya adalah syalak yang mengartikan tentang burung-burung yang tadi yang haram tadi. Maka bagaimana dengan kata bebek? Oke. Kata bebek dalam bahasa Ibrani itu adalah barfas. Barfas sendiri tidak ada dalam Imamat pasal 11 ayat 13 sampai 17, tidak ada kata barfas. Ataukah dengan bebek angsa? Ini barfas semuanya ini, koser. Halal. Ataukah dengan kata barbur? Jadi hewan yang kata barbur, bebek angsa atau barfas, bebek dalam bahasa Ibrani, itu tidak ada dalam Imamat pasal 11. Ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Ya, saya ulang kembali. Kata bebek di dalam Alkitab bahasa Ibrani itu disebutkan barfas atau bebek angsa barbur. Itu tidak disebutkan dalam Alkitab bahasa Ibrani, baik itu dalam Imamat pasal 11 secara keseluruhan maupun lebih spesifik tentang unggas burung dalam Imamat pasal 11 ayat 13 sampai 19. Justru kata yang digunakan untuk ayat yang ke-17 itu, yang di dalam bahasa Indonesia burung dendang air itu ada syalak. Nah, lalu ada yang bilang, tapi bebek itu halal karena berleher panjang. Benarkah demikian? Nah, untuk bisa menjawab ini, saya suka kita belajar sedikit untuk menambah pengetahuan kita. Kita tanya kepada orang-orang Yahudi atau Rabi Yahudi, karena mereka yang menyimpan akan Alkitab asli, dalam bahasa aslinya, mereka yang menyimpan itu, tradisi itu yang mereka simpan sampai saat ini. Jadi keyakinan mereka, apa yang mereka sampaikan itu memang benar. Ya, mari kita dengar apa komentar dari salah seorang Rabi Yahudi yang bernama Meir Levinger. Bukunya Mazon Gazer Min Hachai, halaman 19 dan halaman 22. Ini komentarnya. Saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia katakan bebek itu halal, asalkan itu juga dipotong dengan cara yang halal. Jerapah juga halal dalam teori. Alasan kami tidak makan ini bukan karena kami tidak tahu di mana pada lehernya untuk menyembelinya. Sebaliknya, kami tidak makan jerapah karena tidak ada tradisi berkelanjutan bahwa jerapah telah dimakan oleh orang Yahudi di seluruh generasi. Jadi kalau kita belajar lalu mengatakan bahwa bebek itu haram karena lehernya panjang, maka kita bisa dapati salah satu hewan mamalia yang berleher panjang. Itu bukan unggas, hewan mamalia, jerapah salah satunya. Dia berkuku bela dan memamah biak. Tapi dalam tradisi orang Yahudi sampai saat ini tidak ada satupun orang Yahudi yang makan jerapah. Bukan karena mereka tidak tahu bagaimana cara memenggal di lehernya karena terlalu panjang, tidak. Karena memang tradisinya tidak ada seperti itu. Tetapi dalam tradisi Yahudi, mereka bisa makan bebek. Karena tadi kata bebek di dalam bahasa Ibrani itu sendiri, itu barbur dan barfas, tidak disebutkan dalam Imamat pasal 11 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Justru kata syalak yang digunakan. Nah, sekarang persoalan di dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan King James Version, Imamat pasal 11 ayat 18 tadi kata swan angsa tadi yang digunakan.
pada ayat 18 dari bahasa Inggris tadi. Ini bahasa Ibraninya, Tishemet. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris King James Version, dia menggunakan kata swan. Padahal Tishemet itu sendiri adalah mengartikan burung hantu putih. Jadi dalam perbandingan bahasa Inggris antara King James Version dan New King James, terjemahan bahasa Inggris New King James itu lebih mendekati bahasa aslinya, Tishemet, yaitu burung hantu putih. Sekali lagi, kata bebek dalam bahasa Ibrani, barfas, dan bebek angsa barbur, ya, barbur, itu tidak ada di dalam Imamat pasal 11 ayat 13 sampai ayat 19. Tetapi kata syalak yang digunakan dan kata tisemet. Ya, seperti itu jawabannya. Nah, lalu bagaimana dengan komentar Roh Nubuat tentang hal ini? Karena gereja Advent mempercayai Ellen White. Tulisan-tulisan Roh Nubuat yang dia tuliskan, apakah juga dia makan bebek? Mari kita lihat kutipan manuskrip halaman 11 tahun 1873. Dikatakan Willy menembak bebek yang datang pada saat dibutuhkan karena persediaan kami dengan cepat berkurang. Jadi ketika mereka menghadapi kekurangan persediaan bahan makanan, Ellen White memerintahkan salah satu anaknya untuk tembak bebek dan mereka makan. Perhatikan kutipan ini terjadi pada tahun 1873. Apa artinya? Gereja Masih Advent Hari ke-7 berdiri tahun 1863. 10 tahun kemudian Ellen White masih makan bebek pada waktu kekurangan makanan. Dan itu artinya bebek itu halal. Kalau begitu, bagaimana ciri-ciri unggas atau burung yang halal yang bisa kita makan? Ini ciri-ciri unggas yang halal. 1. Makanan utamanya adalah biji-bijian, padi-padian atau tumbuhan. Yang kedua, makan dengan cara mematuk. Yang ketiga, memegang dengan 3 jari kaki di depan dan 1 di belakang. Jadi ada 3 jari kaki di depan, lalu 1 di belakang. Ya, yang keempat, dia memiliki tembolok. Yang kelima, telur lonjong. Dan yang keenam, hewan ini tidak tertulis sebagai burung-burungan haram dalam aturan Imamat pasal 11 ayat 13 sampai 19. Makanya tadi saya ulang-ulangi kata bebek dalam bahasa Ibrani, barfas atau barbur itu tidak ada dalam Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 19. Justru yang digunakan adalah salak dan tisemet. Nah, jadi klasifikasi hewan pada kata syalak itulah yang haram. Dan tisemet itu merujuk kepada burung hantu putih. Nah, bagaimana dengan kasuari? Tadi kita pelajari 3 kaki di depan, 1 di belakang. Bagaimana kasuari? Nah, saya punya pengalaman di Hukum, pernah kami ditawarkan makan barang ini, anggota saya tidak tahu, tapi setelah saya beritahukan baru mereka kaget. Bahwa ternyata burung kasawari itu adalah burung unta yang disebutkan dalam Imamat pasal 11 ayatnya yang ke-16. Dan burung kasawari itu haram. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kiranya pengetahuan Anda pada saat ini Anda bisa dapatkan tentang pendalaman Alkitab untuk lebih baik lagi mengerti akan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Salam dari bumi Sakamese. Shalom.